Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan menjelaskan tentang sistem pernafasan pada manusia. Sistem pernafasan itu seperti apa sih? Nah, ketika kita bernafas, itu kan kita menghirup oksigen. Nah, pernapasan itu meliputi proses memasukkan oksigen ke dalam paru-paru. Lalu oksigen itu diikat dan diangkut oleh darah menuju sel-sel tubuh. Oksigen yang diangkut ke sel-sel tubuh itu lalu dibakar bersama dengan makanan. Hasil dari pembakaran itu akan dihasilkan energi yang kita gunakan dalam kegiatan sehari-hari. Nah, alat pernafasan itu ada apa saja sih kira-kira? Nah, alat pernapasan itu yang pertama dari hidung. Di sini ada rongga hidung, ada hidung. Lalu di sini ada laring. Ini ada tenggorokan di sini. Lalu ada paru-paru. Di dalam paru-paru itu ada yang namanya bronkus. Bronkus ini bagian ininya. Lalu bagian yang lebih kecil dari bronkus itu namanya bronchiolus di sini. Yang lebih kecil lagi dari bronchiolus adalah alveolus. Alveolus ini adalah tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida yang dari atau akan menuju tubuh. Seperti itu. Mari kita bahas satu-satu. Yang pertama itu ada hidung. Di hidung ini ada berbagai macam syaraf di sini. Lalu ada juga rambut halus di hidung. Itu fungsinya adalah untuk menyaring udara. Jadi udara yang masuk di hidung itu disaring dulu. Yang ada debunya lah, yang ada kotorannya kan kadang ya. Kita kan suka menemukan kotoran-kotoran di hidung itu tuh hasil dari penyaringan sebenarnya. Lalu di hidung kita itu ada yang namanya lendir. Lendir ini fungsinya untuk apa? Jangan salah ya, lendir di hidung itu fungsinya adalah untuk mengatur suhu udara dan membunuh kuman yang masuk. Di hidung ada yang namanya indera pembau. Jadi dari hidung itu kita bisa mencium bau busuk, bau wangi, bau yang seger kayak gitu ya. Itu karena di hidung itu ada yang namanya syaraf. Lanjut ke tenggorokan. Di sini di tenggorokan itu ada yang namanya faring. Di sini faring ya. Laring itu bagian depan. Di sini ada laring, lalu ada trakea. Ini ada esofagus atau tenggorokan. Kita lanjut. Nah, ke paru-paru. Nah, di sini yang gede ini namanya trakea. Tadi Ibu sudah menyebutkan ya bahwa ada juga yang namanya bronkus. Bronkus ini yang ini, lalu ada bronchiolus. Dia itu kayak cabangnya. Lalu yang lebih kecil dari bronchiolus itu namanya alveolus. Dia bentuknya kayak gini, jadi kayak butiran-butiran kayak gitu. Itu tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Gitu. Nah, untuk menjaga nih agar paru-paru kita ini sehat, apa yang harus kita lakukan? Ya, olahraga teratur itu akan mempengaruhi kesehatan dari alat pernafasan kita sendiri. Jadi, walaupun kita sekarang sedang pandemi, jangan lupa untuk berolahraga. Lalu, usahakan kalian menghirup udara segar tuh biasanya pagi-pagi ya. Kalau misalnya nggak banyak orang, itu kalian kalau olahraga di pagi hari itu juga bagus untuk pernafasan. Nah, pernafasan itu dibagi jadi dua, ada pernafasan dada, ada pernafasan perut. Mungkin kalian pernah dengar ya, pernafasan dada itu yang seperti apa sih? Pernafasan dada itu terjadi apabila rongga dada kalian itu membesar karena tulang-tulang rusuknya terangkat. Tulang rusuk tuh ada di mana sih? Ada di sini. Tulang rusuk itu berfungsi untuk melindungi paru-paru kalian. Jadi ketika kalian melakukan pernafasan dada, maka rongga dada itu akan membesar, lalu tulang rusuk kalian itu akan terangkat. Itu namanya pernafasan dada. Lalu bagaimana dengan pernafasan perut?
Pernafasan perut itu terjadi jika rongga dada membesar karena kontraksi atau mendatarnya diafragma. Diafragma itu yang mana sih? Ini namanya diafragma. Jadi sama-sama rongga dada kita membesar, namun untuk pernafasan perut itu dikarenakan kontraksi atau mendatarnya diafragma. Ini kan diafragma ini dia melengkung ya. Ketika dia mendatar itu maka terjadi pernafasan perut seperti itu. Nah, untuk kelainan-kelainan yang terjadi pada sistem pernafasan, ada yang tahu apa saja? Ya, salah satunya adalah TBC atau tuberkulosis. Itu disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Ini biasanya untuk pengobatannya itu cukup lama karena membutuhkan proses yang cukup panjang gitu ya. Jadi minum obatnya itu nggak boleh berhenti kalau misalnya kalian kena TBC. Yang kedua itu pneumonia. Nah, pneumonia ini disebabkan karena infeksi bakteri, bisa virus, bisa jamur. Ini juga salah satu gejala yang umumnya terjadi pada penderita COVID-19 ya. Jadi salah satunya itu adalah pneumonia atau terjadi infeksi. Penyakit ini nih, pneumonia ini menyebabkan radang pada paru-paru kalian. Jadi paru-parunya itu meradang. Bisa juga sampai abses pada paru-paru sehingga menghambat pernafasan. Jadi kalau paru-paru kalian meradang itu akan menghambat proses pernafasan. Jadi kadang suka sesak nafas seperti itu. Lalu penyakit lainnya itu ada yang namanya emfisema. Itu menyebabkan alveolus penuh dengan cairan sehingga menghambat proses difusi oksigen dan karbon dioksida. Tadi ya, fungsi alveolus itu kan untuk pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Kalau alveolusnya banyak airnya, itu maka proses pertukarannya itu tidak akan berjalan dengan maksimal gitu. Oleh karena itu ini bisa juga menjadi penyakit gitu. Dan yang terakhir itu adalah kanker paru-paru. Nah, kanker paru-paru ini menyebabkan sel-sel paru-paru kalian itu tumbuh yang tidak terkendali. Jadi karena ada pertumbuhan yang tidak terkendali di paru-paru kalian, maka paru-paru kalian otomatis tidak akan berfungsi dengan baik. Bahkan jaringan kanker itu akan mendesak alveolus sehingga alveolus kalian bisa tidak berfungsi lagi seperti itu. Kanker paru-paru itu salah satunya disebabkan oleh merokok atau ketika kalian jadi perokok pasif, itu juga salah satu pemicu dari adanya kanker paru-paru. Nah, sekian penjelasan Ibu tentang sistem pernafasan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.